Coba perhatikan dua video ini. Yang satu gambarnya biasa aja, tapi suaranya jernih. Yang satu lagi gambarnya bagus banget, tapi suaranya... Kalau kamu harus milih, kamu pilih yang mana? Tulis di kolom komentar ya. Di video kali ini aku akan kasih tahu gimana caranya bikin video konten yang enak didengar tanpa ribet. Kenalin, ini dia mic wireless TNWN9 yang kecil, praktis, dan bikin suara jadi tambah jernih. Yuk kita mulai. Halo semua, nama aku Lia. Aku adalah ibu rumah tangga yang suka bikin konten dengan menggunakan smartphone aja. Sayangnya kalau membuat video dengan menggunakan smartphone aja, itu belum tentu menjamin kualitas suaranya bisa terdengar jelas kepada penonton. Teman-teman pasti pernah kan bikin video pakai HP, tapi suaranya tuh nggak kedengeran. Atau bahkan malah kedengeran suara ribut di sekitar. Itu kenapa? Karena memang smartphone kita itu tidak bisa menangkap audio kecuali kalau kita memang deket sama si smartphone-nya. Nah, karena keterbatasan smartphone untuk menangkap suara, makanya diperlukan mic wireless supaya kita bisa ngobrol kayak gini walaupun dari jarak yang jauh. Masih ingat dengan video di awal? Kalau disuruh memilih, tentunya aku memilih video yang memiliki audio yang jelas. Percuma kalau visualnya bagus sampai HD 4K, tapi kalau suaranya nggak kedengeran. Bisa-bisa konten kita malah ditinggalkan karena kualitas audio kita tuh nggak bagus. Aku menggunakan mic yang sedang aku pakai ini adalah mic wireless dari TNW N9. Sudah hampir 2 tahun aku menggunakan mic ini, makanya aku pengen kasih tahu apa sih yang membuat aku suka sama mic ini. Yang pertama, kualitas suara yang lebih jernih. Jadi aku nggak perlu teriak-teriak kalau misalnya lagi ngomong ke depan kamera. Terus juga suara yang ada di sekeliling aku itu tidak dominan masuk ke dalam video aku. Halo, kita lagi ada di taman. Yeay. Yang kedua, tanpa kabel jadi lebih fleksibel. Aku dulu pernah punya mic yang ada kabelnya, jadi colok langsung ke smartphone. Nah itu ribet banget karena kalau misalnya lagi di luar, itu ya repot ya karena ada kabel kan, takut keserimpet. Jangankan di luar, di dalam rumah pun juga kalau misalnya kita butuh gerakan yang dinamis, yang aktif, itu repot juga ya kalau misalnya ada kabel, jadi takut nyangkut. Nah, dengan menggunakan mikrofon wireless ini, aku jadi lebih bebas untuk bergerak. Yang ketiga, mudah dipakai, tinggal colok, langsung nyala. Ini settingnya tuh nggak ribet, barang-barangnya juga nggak banyak. Cocok banget buat teman-teman yang pemula atau yang emang nggak mau ribet. Aku mau kasih lihat apa aja yang akan kalian dapat kalau misalnya beli produk ini. Sebenarnya ini ada dua seri, ada N8 dan juga N9. Kalau N8 itu terdiri dari satu mic aja. Sedangkan yang punya aku ini N9 itu terdiri dari dua mic. Jadi sebenarnya isinya hampir kurang lebih sama, cuma bedanya ada yang satu mic dan juga ada yang dua mic. Aku akan kasih lihat yang punya aku ini ada dua mic. Yang pertama adalah pouchnya, jadi ini dia hadir dalam bentuk pouch. Jadi nggak perlu khawatir lagi untuk cari tasnya sendiri kayak gimana, karena ini tuh udah aman banget. Begitu dibuka, semua gadgetnya di sini, terus udah ada tempat-tempatnya. Jadi nggak perlu khawatir kalau misalnya kita bawa di dalam tas itu nanti dia ke pentok lah, atau kegeser-geser lah, atau ke pencet yang lain lah, kayak gitu. Sebelum itu aku mau kasih tahu, ini ada dua benda yang hampir mirip, tapi sebenarnya ini punya fungsi yang berbeda. Yang pertama, yang sebelah kiri dulu, ini aku mau kasih tahu, ini namanya adalah receiver. Jadi yang membedakan dia cuma punya dua icon di layarnya ini. Terus di sampingnya dia juga cuma punya satu tombol. Ini tombol untuk on off-nya. Nah, sedangkan kalau yang ini, nah ini adalah mic-nya. Nah, kalau di mic-nya itu ikonnya ada banyak ya. Nah, kalau ini juga tombolnya juga banyak. Nah, keduanya ini harus di-pair, harus disambungkan. Jadi, receiver ini fungsinya dia nanti akan disambungkan ke kamera, atau kalau aku nih kan ngerekamnya pakai smartphone ya. Jadi dia akan disambungkan ke smartphone melalui kabel. Jadi dia fungsinya adalah untuk menerima suara yang nanti akan dihasilkan dari mikrofon ini. Nah, mikrofon ini dia tidak harus tersambung sama kamera ataupun smartphone. Jadi dia mau jauh selama masih dalam jarak jangkauannya, itu masih bisa dapat masuk ke dalam kamera atau masuk ke dalam videonya karena sudah ada si receivernya ini. Nah, kalau pertama kali itu kita harus sambungkan dulu keduanya ini. Caranya gimana? Nah, ini dinyalain aja dua-duanya, ada tombol untuk on off-nya. Ditekan sampai keluar ininya nih,
lampu dari icon-iconnya. Nah, ini kalau dilihat di sini yang paling kiri itu dua-duanya kayak masih kedip-kedip kan. Itu artinya mereka tuh belum pair. Pokoknya dari antara semua ini tuh kalau masih kedap-kedip itu berarti dia belum tersambung. Gimana cara menyambungkannya? Kamu cukup di mic-nya ini, di tombol on off-nya itu klik 2 kali dalam waktu cepat ya. 1, 2. Lalu juga lakukan yang sama pada receiver-nya. Nah, lihat kan? Dua-duanya langsung nggak kedip-kedip lagi. Nah, artinya mereka semua sudah pair. Ini sudah bisa tersambung. Jadi nanti kalau misalnya mau syuting, itu suaranya akan terdengar selama receivernya disambungkan ke smartphone ataupun ke kamera. Cara menyambungkannya itu selama ada kabelnya. Di sini dia punya beberapa macam kabel. Nih aku contohin yang Type C. Nah, Type C ini cukup dicolok aja ke handphone karena ini yang akan aku jadikan kamera. Lalu ini disambungkan ke sini, ke receiver. Nah, ini udah tersambung. Udah deh, kita bisa ngerekam melalui mikrofon ini. Misalnya mau pakai yang kabel lain, aku juga suka pakai kabel yang ini nih. Tulisannya buat mobile phone. Jadi ini nyambungnya ke audio jack di sini. Nah, ini pilihnya harus hati-hati karena di sini ada yang kayak earphone gini sama ada yang lagu. Nah, aku pilih yang ini. Ini supaya suara kita terekam. Nah, kayak gini. Udah tinggal bisa rekam lagi. Terakhir kalau misalnya teman-teman ingin menggunakan kamera digital, ini juga bisa. Ini dia ada juga. Ini dia colokannya berbeda ya. Jadi ini yang biasanya aku colok ke kamera digital. Lalu kalau ini yang ke receivernya. Tapi menurut pengalaman aku pakai di kamera digital aku yang kamera mirrorless Canon M3 itu hasil suaranya kurang bagus. Jadi aku lebih sering pakai mic ini digunakan untuk ke smartphone aja. Mikrofon wirelessnya bentuknya kotak dengan beberapa tombol di sampingnya. Tombol yang pertama adalah tombol power on off untuk menyalakan dan juga mematikan si mikrofon. Cara menyalakan atau juga mematikannya cukup ditekan perlahan sampai keluar si lampunya. Nah, di sini kan ada beberapa lampu nih. Ini bisa di on offin. Jadi kalau yang di sini ini adalah gunanya untuk membuat gema. Jadi mungkin teman-teman ada yang suka sambil nyanyi gitu ya. Nah, ini bisa ada kayak suara gema-gemanya. Dengeran ya kalau lagi dimatiin kayak gini. Nah, udah nggak ada gemanya lagi. Gitu. Lalu yang di bawahnya ini adalah untuk cancel noise. Jadi kalau kayak gini kan ini suaranya termasuk jernih ya. Tapi kalau aku matikan, teman-teman akan dengar beberapa suara lagi di area sekitar aku. Jadi makanya untuk ini tuh biasanya ini aku aktifin. Kalau si gemaknya itu biasanya aku matiin. Nah, yang terakhir ini adalah Bluetooth. Bluetooth ini biasanya berfungsi kalau misalnya aku ingin membuat rekaman suara dari handphone. Misalnya aku pengen covering lagu, itu bisa pakai Bluetooth. Aku biasanya butuh 2 handphone, satu untuk dengerin lagunya di sini, satu lagi ini adalah smartphone yang sedang aku pakai untuk merekam. Jadi nanti aku merekamnya dari smartphone yang sekarang layarnya teman-teman lagi lihat ini. Lalu ini receivernya aku sambungkan ke handphone yang sekarang aku pakai untuk merekam. Kenapa? Karena dia nanti fungsinya yang akan menangkap suara yang aku hasilkan dari mic ini. Gitu, nangkep ya. Ini jadi ini nih dia akan aku taruh nih ya di smartphone aku yang aku taruh sekarang. Lalu aku akan sambungkan ini si mic-nya ke Bluetooth yang ada di handphone yang ada suara musiknya. Nah, ini aku akan nyalakan dulu Bluetooth-nya. Nah, Bluetooth-nya nanti pilih yang M32. Nah, dia sudah tersambung. Oke. Nah, biasanya untuk aku sambil dengerin lagunya, aku pasangkan ini earphone ke mikrofon. Di sini aku udah bisa dengar suaraku karena ini di earphone aku ada mic-nya.
Jadi aku tetap bisa denger lagunya, tapi suara aku juga tetap bisa kerekam gitu. Nah ini aku pasang lagunya sebentar aja karena takut kena copyright strike ya. Jadi makanya cuma buat mastiin aja kalau ini tuh bisa direkam. Tes tes 1, 2, 3. Nah, bisa kerekam kan? Jadi teman-teman tinggal nanti rekam aja, nyanyi. Asal ada musiknya di handphone lain. Terus juga jangan lupa direkam di smartphone atau misalnya kamera juga nggak apa-apa. Tapi pastiin ini nanti masukinnya dicoloknya yang ini ya. Jadi untuk membuat cover emang butuh alat-alat lain. Pertama harus punya smartphone lain gitu ya, yang ada suara atau musiknya. Terus juga harus tambah earphone. Kamu juga bisa loh ngerekam dari voice recorder yang ada di handphone kamu dengan menggunakan ini disambungkan ke receiver, nanti ngomongnya melalui mic ini. Ini aku juga sering lakuin kalau misalnya aku mau voice over atau dubbing. Nah, caranya seperti ini. Saya tinggal pencet aja, tinggal ngomong, nanti kedengeran deh suaranya. Oh iya, paket ini juga sudah termasuk 2 set windshield. Jadi kalau di luar ruangan yang kondisinya lagi berangin, nah suara kita masih tetap terdengar. Windshield ini juga lumayan ngebantu kalau aku lagi syuting di dalam rumah, terus lagi menghadap ke kipas angin. By the way, aku sering pakai mic ini bareng suamiku kalau kita lagi live streaming di YouTube. Saat streaming, jadi suara kita lebih terdengar jelas oleh audiens. Oh ya, ini juga dikasih kabel, ini untuk charging, jadi untuk mengisi baterai. Nah ini enaknya dia ada 2 kabel, jadi bisa buat ngecas 2 device, lalu tinggal colok aja ke listrik. Jadi kalau pakai mikrofon wireless ini cukup colok receivernya, lalu tinggal nyalakan dan kita tinggal ngomong aja ke depan mic-nya. Teman-teman bisa taruh di sini dijepit, asal dekat sama mulut ya dengan arah suaranya. Atau teman-teman juga bisa dipegang seperti ini, didekatkan ke arah mulutnya. Selesai. Praktis banget kan? Jadi kesimpulannya, mikrofon wireless TNWN9 ini cocok untuk teman-teman yang ingin membuat konten ataupun ingin membuat live streamingnya terdengar lebih jelas. Beberapa kelebihannya, yang pertama dia tambah kabel, jadi memudahkan kita untuk bergerak. Kedua, dia tinggal colok dan pakai. Dan yang ketiga, dia bisa digunakan pada device apapun. Tidak hanya smartphone aja, tapi teman-teman juga bisa gunakan pada kamera. Bahkan kalau teman-teman ingin membuat voice over atau merekam suara atau covering lagu, teman-teman bisa juga pakai mic ini. Kalau kalian tertarik untuk mulai bikin konten atau mau mulai live streaming, bisa banget coba mic ini. Aku akan taruh link belanjanya di deskripsi ya. Selain mic, sebenarnya aku juga menyarankan untuk teman-teman memiliki tripod HP yang gunanya untuk membuat proses konten teman-teman menjadi lebih praktis dan tentunya hasil kontennya menjadi lebih bagus. Aku sendiri udah punya rekomendasi tripod HP apa yang bagus dan tentunya juga harganya cukup terjangkau. Teman-teman bisa lihat di sini ya videonya.